Tips kerja sambil kuliah berikut ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, terutama yang bekerja namun ingin lebih lagi meningkatkan karir, status, atau kualitas pribadinya. Umumnya, kuliah bagi karyawan atau orang bekerja berupa kuliah eksekutif atau kuliah online. Ada kelebihan dan kekurangan kuliah online. Menghemat biaya, seperti transportasi atau tempat tinggal, dapat kuliah dimanapun dan kapanpun, sistem perkuliahan fleksibel, kreatif, dan mandiri, dengan modul materi kuliah yang dapat diunduh. Dan kekurangannya yaitu sangat bergantung koneksi internet, kurangnya interaksi sosial, dan umumnya hanya kalangan tertentu. Namun kesuksesan kuliah sambil bekerja tetap ada. Alasan logis mengapa ada banyak orang mau kuliah namun ia juga masih bekerja, yaitu mengingat bahwa pendidikan itu penting untuk menunjang karir. Persaingan di dunia kerja juga sudah semakin besar. Mengukur penghasilan dana untuk membayar uang kuliah, untuk memperluas jaringan pertemanan, menambah wawasan, serta meningkatkan ilmu. Mungkin masih banyak alasan lainnya, namun pada prinsipnya, kerja sambil kuliah adalah merupakan hal yang positif untuk dilakukan dan menunjukkan pribadi yang bermotivasi dan bersemangat. Terbukti bahwa pendidikan juga dapat memberi harapan bagi kehidupan pribadi yang lebih baik di masa depan. Tips kerja sambil kuliah yang pertama, pilih universitas dan jurusan kuliah yang disukai. Hal itu dapat dipelajari dahulu melalui informasi online. Browsing di internet, misalnya dengan mengetikkan daftar kampus yang menyediakan kuliah online. Dari situ Anda dapat menemukan banyak informasi terkait nama universitas, sistem kuliah online, program kuliah, jadwal waktu kuliah, serta banyak informasi lainnya, dan tentunya adalah biaya kuliah. Lebih lagi, setiap universitas tentunya memiliki website dan status akreditasinya dapat dilihat di BAN PT. Mantapkan universitas pilihan Anda, dan selanjutnya, keseriusan Anda kuliah pasti meningkatkan nilai kualitas diri Anda. Tips kerja sambil kuliah yang kedua, mengatur jadwal kegiatan sehari-hari. Maksudnya, supaya Anda tetap dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, namun pekerjaan dapat diselesaikan tanpa terbengkalai. Tentukan secara pasti jadwal yang disesuaikan antara perkuliahan dengan pekerjaan. Misalnya, jam berapa harus menyelesaikan pekerjaan, jam berapa mengerjakan tugas-tugas kuliah, termasuk juga jam istirahat tidur. Dan jangan sampai sakit karena kurang istirahat. Dengan mengatur jadwal semua aktivitas kegiatan yang baik dan ada keseimbangan porsi semua kegiatan, maka semuanya dapat terselesaikan dengan rapi, dan ini juga membentuk kepribadian yang berdisiplin. Tips kerja sambil kuliah yang ketiga, tentukan skala prioritas setiap harinya. Anda dapat mengklasifikasikan dan menuliskan semua kegiatan, lalu pilah dan beri tanda mana saja kegiatan yang memiliki prioritas utama dibanding yang lainnya. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk menentukan besoknya, sehingga hari besok dipastikan mana yang memiliki prioritas. Dari situlah, maka Anda akan berusaha supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga lebih lagi menyiapkan energi untuk kegiatan perkuliahan.
maka Anda dapat bekerja dan kuliah tanpa keteteran. Hal ini pun melatih Anda sebagai pribadi yang menguasai semua kegiatan terorganisir dan rapi. Tips kerja sambil kuliah yang keempat. Gunakan waktu senggang untuk bersantai. Jika Anda bekerja sambil kuliah, tentu ada saatnya merasa tegang dan sangat lelah. Karenanya, jangan sia-siakan waktu senggang. Gunakanlah itu sebagai kesempatan bersantai, supaya tidak tegang dan tidak merasa terlalu lelah. Tenangkan pikiran, refleksikan tubuh agar bisa fit dan segar kembali dengan energi dan semangat baru. Dengan terbiasa memanfaatkan sedikit waktu luang ini, maka Anda akan dibentuk menjadi pribadi yang dapat memaksimalkan serta mengefektifkan penggunaan waktu dan energi yang ada. Tips kerja sambil kuliah yang kelima. Jika memungkinkan, beritahukan atasan Anda bahwa Anda kuliah. Anda dapat menilai sejauh mana baik tidaknya atau saatnya untuk memberitahu atasan bahwa Anda sedang kuliah. Dengan memberitahukan atasan Anda pada saat yang tepat, maka hal itu akan memberi peluang kemudahan dan antisipasi di kemudian waktu, sehingga atasan Anda dapat memahami serta memberikan izin di saat-saat penting dan mendesak, misalnya pada jam-jam ujian atau mengikuti sidang akhir. Alangkah baiknya juga utarakan maksud dan niat Anda kuliah, dan hal ini pun memungkinkan atasan Anda menilai serta mempertimbangkan Anda sebagai pribadi yang bermotivasi. Tips kerja sambil kuliah yang keenam. Atur dan sisihkan waktu untuk keluarga. Jika Anda sudah berkeluarga, maka kebersamaan dengan semua anggota keluarga adalah bagian penting bagi keharmonisan keluarga. Sesibuk apapun Anda, sisihkanlah dan aturlah sedemikian rupa sehingga ada waktu bersantai bersama keluarga, misalnya seminggu sekali. Sebagai contoh, makan bersama di suatu tempat atau membeli makanan untuk dinikmati bersama di rumah. Dengan demikian, maka keharmonisan keluarga pun akan tetap terpelihara seiring dengan kesuksesan Anda menyelesaikan kuliah secara efektif dan maksimal. Baik, setelah Anda menonton video ini, dan jika Anda terinspirasi dan merasa ini bermanfaat, tolong Anda berikan jempol dan tekan tombol subscribe di bawah ini. Itu juga akan menyemangati kami untuk bikin video inovatif lainnya. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.